Video pembelajaran kelas 5 tema 3 tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Ayo pimpin ketua kelasnya. Pimpin doa dulu. Kawan-kawan, sebelum kita belajar kita membaca doa. Doa dimulai. Kita mulai, kita ngobrol dulu ya. Ayo dimulai 1, 2, 3.
gerak katak, nah ya. Kelihatan nak? Kelihatan? Oke, fungsinya akan menjelaskan tentang alat gerak katak. Katak itu alat geraknya menggunakan kaki. Nah ya, mata kaki. Bagian rangka tulang katak itu adalah tengkorak, rongga mulut. Ini tangannya ada dua ya katak. Ini tulang katak, rongga katak. Ini tulang mulut pipi. Ini tulang belakang katak, dan ini mata kaki katak. Coba ibu tanya, katak menggunakan apa alat geraknya? Kaki. Ya. Alat gerak katak adalah kakinya ya. Sudah mengerti ya? Ayo di sini. Coba ibu tanya, siapa yang berani ke depan tunjukkan yang mana gambar tengkorak katak. Ayo nak, maju, angkat. Oke. Ini anak murid ibu yang ganteng. Coba nak, alat gerak katak itu menggunakan apa? Ya, itu benar ya. Alat gerak katak itu menggunakan kaki. Coba mana tenggorokan katak? Tenggorokan katak mana? Ya, itu. Nah, itu ya. Tangan ya, kalau dia sudah berani maju ke depan. Kamu yang lain jangan berani. Oke, lanjut ya. Tadi Ibu Sinta akan menjelaskan tentang organ gerak pada manusia. Di sini ada yang tahu organ gerak pada manusia terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Organ gerak manusia itu terdiri dari otot, tulang, sendi, dan ligamen yang bekerja sama untuk memungkinkan manusia melakukan berbagai gerakan. Aktivitas kamu sehari-hari itu menggunakan organ gerak nggak ya? Kalau nggak ada organ gerak kalian tidak bisa beraktivitas. Otot, tulang, sendi, dan ligamen. Ada 4 ya? Di sini Bu Sinta akan menggambarkan tentang organ gerak pada manusia. Nih, ini adalah organ gerak dalam sistem gerak manusia, nah ya. Ada tulang selangkang, ada tulang tenggorokan, ada tulang dada, tulang pengupil, tulang hasta, tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang lutut, dan tulang ruas jari kaki. Oke. Nah, sedangkan yang sebelah sini ada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan tangan kanan, dan tulang pergelangan tangan kiri, tulang pinggul, tulang ruas. Bisa dilihat dengan jelas nggak? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang rangka anggota gerak bagian atas dan rangka anggota gerak bagian bawah. Tulang anggota gerak bagian atas terdiri atas gelang bahu, gelang tulang lengan, dan tulang pengupil, tulang hasta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan. Sedangkan rangka anggota gerakan bagian bawah terdiri dari tulang anggota gerakan bagian bawah terdiri atas gelang panggul, tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, dan tulang kering. Mengerti nak? Rangka tubuh manusia tersusun atas 206 potong tulang yang saling berhubungan. Fungsi rangka antara lain, ada yang tahu fungsi rangka? Coba, fungsi rangka apa? Hah? Menggerakkan tubuh. Ya benar nak ya, fungsi rangka menggerakkan tubuh, membentuk tubuh kita sebagai tempat lengkapnya otot dan sebagai tempat pembentuknya sel darah merah. Coba Ibu tanya lagi. Di
Ibu tanya ya, apa fungsi tulang? Coba, ada yang tahu jawabannya? Fungsi tulang adalah alat gerak pasif yang bekerja sama dengan otot untuk menghasilkan gerakan-gerakan. Gerak-gerakan kamu itu menggunakan fungsi tulang, nak. Coba ibu tanya lagi. Coba ibu tanya lagi, apa fungsi dari sendi? Apa fungsi dari sendi? Oke, jawabannya ibu tanya. Di sini apa fungsi dari sendi? Oke, jawabnya. Apa fungsi sendi, nak? Ini berfungsi sebagai tempat pertemuan tulang-tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan berdasarkan arah gerakannya. Sendi dibagi menjadi beberapa jenis seperti sendi pusat, sendi gulung, sendi penjuru, sendi engsel, sendi kelama, dan sendi geser. Ya, benar. Tepuk tangan untuk temannya, nak. Sendi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sendi putar, sendi gulung, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Oke? Good job, nak ya. Oke, baiklah, anak-anak. Sudah mengerti semua? Ada yang kurang mengerti atau kurang paham tentang organ manusia dan hewan? Sudah, oke. Kalau sudah mengerti semua, Ibu Sinta akan memberikan kalian tugas. Coba kalian buka halaman 38 tentang hewan dan manusia. Dikumpul nggak ya? Nanti Ibu nilai hasilnya. Sudah belum anak-anak? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpul di barisan masing-masing ya. Nanti kita tukarkan, nanti kita koreksi. Kumpul nak? Akan Ibu periksa ya, akan Ibu nilai. Nanti kalau sudah Ibu periksa, Ibu bagikan ya. Oke, baiklah anak-anak, setelah Ibu periksa hasil dari pelajaran tadi, ada yang mengerti dan ada yang belum mengerti, nak ya. Baiklah, Ibu Sinta di sini akan menjelaskan sedikit lagi yang belum mengerti ya tentang macam-macam alat gerak yang dimiliki hewan dan manusia, yang yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Otot itu dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan pada rangka. Sedangkan tulang dikatakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan menggunakan bantuan otot. Jika tidak ada otot, maka tulang tidak dapat bergerak, ya. Jika tidak ada otot, kalian semua tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berjalan, tidak bisa mandi, tidak bisa memasak, tidak bisa sekolah, ya. Kalian bisa sekolah itu karena adanya otot. Nah, di sini juga akan menjelaskan lagi alat gerak hewan dan fungsi hewan. Ikan memiliki alat gerak sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang, yang menjaga keseimbangannya. Burung itu memiliki alat gerak kaki dan sayap yang berfungsi